Tuhan, sekarang kita akan merenungkan firman yang menjadi bahan pembacaan di dalam ibadah pelayanan kategorial saat ini. Mari persiapkan bacaannya dari kitab Amsal pasal 31 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Jika Bapak Ibu sudah siap dengan Alkitab, mari buka Amsal 31 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Jika sudah didapat bagian pembacaan Alkitabnya, saya mengajak Bapak Ibu keluarga bersama-sama kita meminta pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang memampukan kami untuk mengerjakan beragam tanggung jawab di sepanjang hari ini. Dan hamba percaya Tuhan Yesus jugalah yang memampukan seluruh warga jemaat untuk dapat memberi waktu mereka melaksanakan ibadah pelayanan kategorial di waktu ini. Tuhan, bantulah seluruh jemaat-Mu untuk dapat duduk dengan tenang, mengarahkan hati bahkan pikiran serta seluruh kehidupan mereka untuk memakai waktu ini dengan sebijaksana mungkin, terutama ketika kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mengimani firman-Mu lah yang memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini, baik dalam keadaan yang suka maupun keadaan yang duka. Maka teruslah berfirman kepada kami Tuhan, karena kekuatan kami hanyalah dari-Mu saja. Dan ketika Engkau berfirman, kami dipenuhi dengan semangat dan sukacita. Bersabdalah bagi kami Tuhan Yesus Kristus, kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita perhatikan Alkitab kita. Amsal pasal 31 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Amsal-Amsal untuk Lemuel dari ibunya. Inilah perkataan Lemuel, raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Apa yang akan kukatakan, anakku, anak kandungku, anak nasarku? Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan, dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan, bagaimana kondisi Bapak Ibu jemaat hingga saat ini? Apakah masih bertekun dengan protokol-protokol kesehatan ketika Bapak Ibu jemaat keluar rumah berpergian untuk mengerjakan beragam aktivitas? Apakah Bapak Ibu tetap bersemangat untuk mengerjakan beragam tanggung jawab itu sekalipun dalam keterbatasan yang memang harus kita kerjakan untuk mencapai keselamatan bersama-sama? Bapak Ibu, saya ingin menyapa Bapak Ibu dengan satu pertanyaan singkat saja. Kira-kira menurut Bapak Ibu, secara khusus ketika Bapak Ibu sudah berkeluarga, sudah boleh dikatakan sebagai orang tua, kira-kira apa ya yang mendasari setiap orang tua, saya percaya itu juga ada pada warga jemaat,
Apa yang mendasari para orang tua untuk terus menasihati anak-anak mereka? Bahkan ada hampir semua, sepertinya semua orang tua itu memperhatikan bagaimana anak-anak menjalani hari-hari mereka, sekalipun anak-anak ini sudah memiliki kehidupannya sendiri. Saya percaya pertanyaan saya ini hanya punya satu jawaban. Mengapa orang tua bukan mengapa, tapi apa yang mendasari orang tua menasihati, memperhatikan anak-anak mereka? Karena orang tua punya cinta kasih. Cinta kasih inilah yang menjadi dasar setiap kita sebagai orang tua untuk terus-menerus memperhatikan anak-anak dengan memberi nasihat-nasihat. Cinta kasih inilah juga yang membuat orang percaya, orang Kristen terus melanjutkan kehidupan mereka sekalipun ada tantangan. Cinta kasih dari Allah itu sudah nyata. Melalui kehadiran Yesus Kristus kita diselamatkan, itu cinta kasihnya. Cinta kasih ini jugalah yang pada malam hari ini dalam ibadah Pelkat kita boleh jumpai dalam kehidupan Raja Lemuel melalui nasihat-nasihat yang disampaikan oleh ibunya. Nah, cinta kasih dari seorang ibu inilah yang secara langsung menuntun perjalanan kepemimpinan Raja Lemuel. Sebab dari cinta kasih itulah hadir seorang pemimpin yang mampu melihat sekitar, bahkan menopang mereka yang lemah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, seorang ibu mengajar anaknya tanggung jawab seorang raja atas masyarakat yang dipimpinnya. Ketika tanggung jawab itu diingatkan oleh seorang ibu terhadap anaknya, secara tidak langsung ibu akan mengatakan ada tanggung jawab yang harus dilakukan, dan semuanya itu dimulai dari diri sendiri. Maka tanggung jawab yang Lemuel harus pimpin, harus kerjakan secara terlebih dahulu harus ia wujud nyatakan di dalam dirinya sendiri. Lemuel pada ayat 1 ini menegaskan bahwa ibunya memiliki peran yang besar. Peran besar dalam pembentukan dirinya, sehingga dengan lantang ia ucapkan bahwa perkataan-perkataan ini adalah apa yang diajarkan oleh ibunya. Dan ketika masuk dalam bagian pembacaan Alkitab kita, masuk dalam satu pasal yang termuat di dalam kitab Amsal, apa yang disampaikan oleh ibunya, apa yang diajarkan oleh ibunya itu baik. Nah, Bapak Ibu jemaat, saya mengajak kita sekalian untuk melihat kepada peran dan fungsi kita sebagai seorang ayah dan seorang ibu dalam rumah tangga. Peran dan fungsi kita sebagai seorang pekerja, bahkan sebagai pengurus di Pelkat. Peran dan fungsi kita sebagai presbiter, dan bahkan peran kita sebagai warga jemaat. Masihkah kita di setiap peran itu mempergunakan waktu dan kesempatan yang ada untuk memberi nasihat yang membangun? Masihkah kita ketika duduk dalam suatu perkumpulan yang kita percakapkan adalah bagaimana anak-anak atau komunitas di mana kita berada itu menjadi pribadi, menjadi kelompok yang mampu memimpin dirinya, sehingga di dalam kelompok, di dalam komunitas, kita sebagai orang percaya secara khusus, ketika kita hadir dengan citra Allah yang nyata melalui cara kita berbicara, pola pikir kita, respon kita terhadap hal-hal sekitar, bagaimana kita menahan, menekan amarah kita, menekan ego kita.
Dari semua yang kita kerjakan itu, apakah citra Allah tampil? Citra Allah kita nyatakan. Jemaat, seseorang akan memiliki kesadaran untuk membentuk kehidupan sesamanya agar terus menjadi baik. Hal itu bisa dilakukan hanya jika seseorang itu hidup dengan dasar cinta kasih. Cinta kasih yang tulus pertama-tama disampaikan atau diwujud nyatakan kepada Allah. Cinta kasih kepada Allah itulah yang mendasari setiap orang untuk mengambil sikap ketika dia hadir jadi orang tua ataupun anak muda yang senang memberi masukan yang membangun, bukan menjatuhkan. Raja Lemuel ini memiliki tugas tanggung jawab sebagai raja yang harus mampu menciptakan keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang dia pimpin agar kesejahteraan itu ada. Nah, orang percaya di sepanjang tahun perjalanan iman mereka, sebagai orang percaya kita juga memiliki tugas tanggung jawab yang nyata melalui panggilan dan pengutusan kita di dalam dunia ini. Panggilan dan pengutusan itu dapat kita kerjakan jika cinta kasih kepada Allah itu ada dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Tanpa cinta kasih yang tulus kepada Allah, kita akan terus mengalami kesulitan untuk mengerjakan tanda-tanda kerajaan sorga di dalam dunia ini. Maka dari perenungan firman Tuhan di ibadah Pelkat ini, kita semua diajak, mari jadi pribadi yang mau dipimpin oleh Allah. Dengan begitu kita akan mampu melihat sesama itu sebagai bagian dari diri kita, bahkan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita. Kita juga diajak, jadilah gereja yang selalu mau bergerak keluar, mewujud nyatakan cinta kasih Allah supaya damai dan sejahtera itu memenuhi semesta. Jemaat Tuhan, Raja Lemuel ini punya ibu yang memberinya nasihat yang bijak. Lalu Bapak, Ibu, dan saya punya siapa? Kita memiliki Allah. Kita memiliki Allah yang bukan saja akan menasihati, tetapi juga mampu menghukum anak-anaknya ketika anak-anak tidak mau diatur olehnya. Allah yang mampu menghukum ketika anak-anak sudah diberi nasihat, sudah diberi arahan, tapi malah mengesampingkan apa yang Tuhan sudah sampaikan, yang Tuhan katakan, supaya jalan kita selalu baik. Nah, Bapak Ibu jemaat, mari belajar untuk menikmati, bahkan mencintai didikan dari Allah kita. Sebab tuntunannya dalam hidup ini adalah bukti bahwa Ia mengasihi kita. Maka mari kita kasihi Dia dengan lebih sungguh, agar apa yang Allah mau untuk kita kerjakan, itulah yang kita lakukan. Saya mengutip kalimat dalam Amsal pasal 12 ayat 15. Dalam bagian pasal itu dikatakan, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Untuk situasi-situasi saat ini, kita masih dituntut untuk benar-benar menjadi pribadi yang bijaksana. Bijaksana dalam mengambil keputusan, bijaksana dalam menetapkan langkah-langkah ke depan, bijaksana atas segala sesuatu yang ada di sekitar kita, bahkan terhadap keluarga kita. Nah, untuk bisa jadi
pribadi yang bijaksana, pribadi yang mampu mendengarkan nasihat. Kita belajar untuk mari mendengarkan Tuhan terlebih dahulu. Tema kita pada malam hari ini sesuai dengan bacaan Sabda Bina Umat malam dari Amsal pasal 31 ayat 1 sampai ayat 9, temanya yaitu belalah. Belalah mereka yang lemah. Bapak Ibu akan mampu menolong, membela mereka yang lemah ketika Bapak Ibu mendapat kekuatan dari Allah. Dan salah satu cara untuk mendapatkan kekuatan adalah dengan mendengarkan Allah. Semua dimulai dari diri kita, karena diri kita punya tugas tanggung jawab untuk menolong setiap orang yang lemah. Lemah bukan hanya untuk kebutuhan ekonomi, tetapi juga lemah itu mari kita lihat ada beberapa keluarga yang butuh topangan doa, ada beberapa anak-anak kita yang butuh dukungan. Bagaimana kita akan memberi dukungan kepada mereka ketika kita sendiri tidak senang menerima dukungan dari Allah melalui nasihat-nasihat yang sampai detik ini terus Allah kerjakan melalui firman yang boleh kita baca dan renungkan di dalam setiap ibadah ritual kita. Mari ingat, untuk mengerjakan ibadah aktual kita butuh Tuhan, kita butuh mendengarkan Tuhan melalui ibadah ritual ini. Mari jadi pribadi yang semakin bijaksana dengan cara mencintai Allah terlebih dahulu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita yang mau belajar untuk mendengarkan Allah. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena selalu memberi petunjuk kepada kami, selalu menuntun kami tanpa batasan. Tuhan memberi kami nasihat ketika ada banyak tanggung jawab yang harus kami kerjakan, terutama tanggung jawab sebagai orang beriman. Minta ampun ketika kami sering menutup telinga atas ajaran-ajaran Tuhan melalui Alkitab yang ada pada kami. Minta ampun atas sikap kami yang kadang membelakangi Tuhan ketika Tuhan sementara mengarahkan kehidupan kami supaya baik. Ada banyak orang yang Tuhan percayakan untuk membentuk kehidupan kami, tapi kadang kami menjadi pribadi yang sepertinya tidak butuh ditolong. Tuhan, bantulah kami untuk kembali belajar mencintai Tuhan. Bantulah kami untuk kembali merasakan bagaimana sukacitanya ketika kami mencintai Tuhan dengan ketulusan. Cinta kasih kepada Tuhan, itulah yang kami mau imani akan memampukan kami untuk membuka telinga, berdiri di hadapan Tuhan dengan sikap yang baik, merespon apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, baik secara pribadi maupun bersama-sama, bahkan dalam keadaan yang seperti ini. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk seluruh warga jemaat yang sudah boleh mempersiapkan waktu dan diri mereka untuk bersama-sama melaksanakan ibadah Pelkat pada saat ini. Ketika tiap-tiap keluarga sementara bergumul, hamba berdoa untuk tiap-tiap keluarga dalam warga jemaat kami. Seberat apapun pergumulan itu Tuhan, kami mau mengimani kami punya Tuhan yang baik yang pasti memberi jawaban atas setiap pergumulan itu. Ketika Tuhan menasehati kami, ajar kami untuk mau mendengar nasihat Tuhan, bukan mengedepankan perasaan kami atau bahkan logika kami sehingga kami mampu mengerti cara kerja Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan menolong kami, Tuhan juga memampukan kami untuk menolong setiap orang yang Tuhan izinkan berjumpa dengan kami. Hamba berdoa untuk seluruh warga jemaat
Immanuel Tarakan yang tetap bekerja, tetap melakukan beragam aktivitas. Tuhan yang memampukan kami semua untuk tetap dalam keadaan yang baik dan sehat, terutama dalam keadaan yang penuh damai sejahtera, sehingga kami tidak terbeban dengan situasi yang ada, tetapi kami tetap bersemangat untuk mengerjakan beragam tanggung jawab dengan terus mengimani bahwa Tuhanlah yang menjaga dan memelihara kehidupan kami. Hamba berdoa untuk warga jemaat yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Tuhan jaga dan pelihara seluruh warga jemaat kami. Tuhan beri pemulihan. Para orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan dampingi, Tuhan berikan sukacita, sehingga mereka tetap bersemangat untuk melanjutkan kehidupan mereka. Orang tua kami yang sementara sakit, kami berdoa, di masa lanjut usia ini kiranya keluarga tetap dapat memberi topangan yang nyata, menghadirkan sukacita dan damai sejahtera, sehingga setiap orang tua kami boleh terus melihat Tuhan di dalam pribadi, anak-anak, menantu, bahkan cucu dalam keluarga mereka. Kami berdoa untuk keluarga, anak-anak dalam warga jemaat kami yang sudah boleh menikmati pendidikan, yang di beberapa pekan kemarin mereka boleh mendapat hasil dari ujian belajar mereka selama ini. Kiranya semangat tetap Tuhan anugerahkan dalam hati mereka, dalam kehidupan mereka. Ada yang naik kelas, Tuhan berkati, kiranya mereka tetap bertekun. Ada yang sudah lulus dan saat ini mempersiapkan banyak hal untuk lanjut pada tahapan selanjutnya sesuai dengan cita-cita mereka. Kami percaya Tuhan menyertai mereka. Ada yang mau masuk ke sekolah, Tuhan berkati, terutama di kondisi saat ini. Kiranya anak-anak kami tetap bersukacita dan bersemangat, sebab mereka tetap dapat bersekolah sekalipun dari rumah. Tuhan ajar anak-anak kami juga supaya mereka menghargai waktu yang ada. Mereka boleh pakai dengan sebijaksana mungkin, sehingga mereka tidak mengesampingkan pendidikan mereka. Hamba berdoa, kami berdoa secara khusus untuk salah satu anak dari warga jemaat kami yang saat ini sementara bergumul dengan pandemi COVID-19. Di kamar isolasi itu kami percaya kasih Tuhan sampai kepadanya. Ketika Tuhan menolong banyak pasien COVID-19, Tuhan pun menolong anak kami ini. Terima kasih untuk sukacita yang Tuhan hadirkan dalam dirinya. Terima kasih untuk semangat yang Tuhan hadirkan dalam dirinya. Kami percaya anak kekasih boleh melihat jamahan Tuhan Yesus melalui orang tua, bahkan melalui persekutuan yang ada. Kami rindu untuk berjumpa dengan dirinya di dalam persekutuan dalam kondisi yang baik. Maka biarlah kami semua yang menantikan hari itu boleh terus berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa secara khusus untuk warga jemaat kami yang ada di Pospelkes Eklesia Juwata Permai. Ketika ada 2 warga masyarakat di Juwata Permai yang positif COVID-19, Tuhan, kami percaya lingkungan kami ini boleh senantiasa aman, dan mampukan kami sebagai warga gereja untuk dapat memberi dukungan yang nyata kepada keluarga yang terdampak COVID-19 ini. Mereka tidak kurang dukungan karena kami ada untuk memberi topangan bagi mereka. Dan kiranya Tuhan memberkati seluruh warga jemaat secara khusus yang ada di Pospelkes ketika mereka bekerja, mereka melakukan banyak aktivitas. Kiranya mereka tetap dalam keadaan yang baik, sehingga jika Tuhan izinkan kami boleh kembali melaksanakan ibadah dalam keadaan yang selalu baik. Kami imani itu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagi bangsa dan negara kami tetap berdoa, memohon kiranya Tuhan terus menunjukkan kasih setia Tuhan yang nyata melalui para pemimpin kami, para pemimpin dari pusat sampai ke pelosok daerah, secara khusus yang ada di kota Tarakan. Tuhan mampukan supaya
Apa yang baik itulah yang mereka kerjakan, dan kami masyarakat boleh mewujud nyatakan damai sejahtera itu juga, sehingga kasih Tuhan boleh kami nyatakan di dalam kehidupan bersama-sama. Kami berdoa untuk seluruh presbiter, Tuhan mampukan mereka untuk dapat memberi dukungan yang baik kepada seluruh warga jemaat. Tuhan memberkati kehidupan kami, baik kami yang selalu rajin beribadah maupun kami yang kadang masih malas untuk beribadah. Kiranya firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan bersama-sama memampukan kami untuk menjadi pribadi yang semakin hari semakin baik. Ini doa syukur yang boleh kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.